Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu kabarnya? Ibu maaf mengganggu ini sebentar. Enggak apa-apa. Enggak, silakan. Ada suatu hobi yang ingin Dina katakan, bicarakan Ibu mengenai guru etika dan juga moral. Kebetulan ini ada tugas dari penggerak, yaitu Dina mewawancarai kepala sekolah yang ada di instansi pemimpin Dina sendiri, yaitu Ibu di sini, yaitu tentang sebuah wacana Ibu tentang praktek pengambilan suatu keputusan yang selama ini dijalankan oleh Ibu selama menjadi seorang pemimpin di sekolah, khususnya di SMP 3 Cimahi. Nah, untuk kasus-kasus ataupun nilai-nilai kebijakan yang saling bersinggungan di sini tugasnya itu, dan untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar seperti itu tugasnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Dina sampaikan kepada Ibu, yaitu seperti ini. Bagaimana nih Bu yang dapat Ibu identifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini dipimpin di SMPN 3 Cimahi? Apa yang akan Ibu identifikasi? Identifikasi ya. Baik, terima kasih ya Bu Dina. Bu Dina alhamdulillah ini CGP angkatan 9 ya. Iya Bu. Sedang menjalankan akademisnya gitu, kemudian ada tugas PNS ya, paham ya. Terkait dengan masalah dilema etika dan satu lagi Rujukan moral itu pasti tidak lepas dari kedua itu ya. Kalau dilema etika itu antara benar dan benar. Iya, benar dan benar. Kalau rujukan moral itu Benar dan salah. Salah ya. Baik ya, Ibu di sini sebagai kepala sekolah SMP 3 Cimahi ini, memang keseharian Ibu ada masalah-masalah atau problem yang dihadapi. Banyak ya Bu? Banyak, di dalamnya itu memang ada antara benar dan benar, benar dan salah. Nah, disinilah tugas Ibu sebagai pemimpin itu memang harus tidak bisa menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi harus identifikasi dulu, memang betul ya, harus dianalisa dulu. Jadi identifikasi dulu gitu kan. Dianalisa ya Bu? Dianalisa tentunya. Jadi dilihat dulu ketika menghadapi suatu masalah, apakah itu berhubungannya dengan guru ya ataupun dengan siswa gitu ya. Nah, tentu Ibu cara mengidentifikasinya itu biasanya mencari informasi, menggali dulu informasi kenapa masalah itu bisa terjadi ya. Problem-problem yang dihadapi oleh guru dan siswa itu Ibu paham gitu ya, sebagai pemimpin itu sama memiliki dan tentu tugas Ibu harus bisa menyelesaikan hal tersebut. Yang jelas identifikasinya ya dengan menggali informasi dulu sih, menganalisanya gitu. Nah, kemudian apabila sudah dapat data-datanya gitu ya sebagai pegangan Ibu, nah itu nanti baru melangkah apa sih yang harus perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Termasuk salah satunya komunikasi langsung dengan personil gitu. Mungkin dengan coaching ya. Iya, dengan coaching itu sudah Ibu laksanakan dan akan selalu mencoba dilaksanakan, karena permasalahan itu selalu ada ya. Ketika sekarang ada masalah muncul, nanti pasti muncul lagi. Kalau untuk masalah dilema etika ya antara benar dan benar, itu contohnya ya. Contohnya permasalahan guru mengajar sesuai KBM ya Bu ya? KBM, ya. KBM. Sebetulnya contohnya ya, guru itu memang saatnya untuk jam mengajar. Tetapi ternyata izin dengan alasan kepentingan keluarga. Nah, itu kan benar dan benar. Itu di sanalah saya sebagai pemimpin dilema juga. Akhirnya itu kembali lagi ke pribadi gurunya. Yang penting rasa Ibu tetap mengizinkan hal tersebut, akan tetapi harus mungkin tanggung jawabnya guru tersebut jangan sampai melaksanakan tugas kewajibannya, tidak melalaikan kayak boleh zoom di luar
jam mengajar boleh ya Bu, karena kan Iya, atau si guru bisa mantau karena sekarang membawa HP ya. Sebetulnya itu bisa guru lakukan, ayo anak-anak kita zoom. Nih ibu atau bapak guru lagi ada keperluan dengan keluarga. Sebetulnya solusi aja dan itu mungkin harus dibicarakan, dikomunikasikan. baik Bu, terkaitannya dengan kata ibu komunikasi dengan anak bisa sekarang zamannya beda Bu dengan zaman yang dulu ya Bu ya. Sekarang media mungkin kayak sama HP udah punya gitu ya Bu, seperti itu. Nah, untuk ibu sendiri untuk di HP ini masalah HP, apakah ibu mengizinkan anak-anak membawa HP ke sekolah, apakah anak ada peraturan yang tidak memperbolehkan Ya. anak tersebut bawa HP? Memang itu dilema juga ya. Memang Bu ya, Karena ini zamannya zaman digital, iya. pasti semua pun tidak akan lepas dari HP. Baik itu gurunya, siswanya juga, Iya. gitu ya, siswanya juga. Apa yang akan ibu lakukan? Ya, ketika sebetulnya mah karena sekarang tuntutan zaman digital ya. Kalau untuk HP nggak usah dilarang sih sebetulnya, mah hanya ada pengontrolan dan pemantauan dari pihak sekolah gitu ya. Pihak sekolah mungkin dari pihak kesiswaan atau wali kelas dan guru mata pelajaran, dan di sini dengan catatan bahwa guru mata pelajaran kalau bisa mengeksplor ketika siswa membawa HP, jadi dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Sebetulnya kalau untuk ada pelarangan real, pelarangan nggak bisa. Bisa Bu ya. Makanya ada komitmen aja. Nah, yang ditakutkan itu karena ada aturan itu memang harus dipatuhi, malah nanti nggak bisa jalan sebaik-baiknya sesuai aturan. Sementara siapapun butuh menggunakan elektronik tersebut digital ya. Tapi sebetulnya mah itu kembali ke kebijakan kesepakatan sekolahnya masing-masing sih. Tapi ini secara pribadi saya gitu sebagai kepala sekolah tidak ada aturan secara abstraknya gitu ya, harus tidak boleh. Ya ada komitmen aja betul. Nama sekarang kan istilahnya harus mengeksplor ya, bisa digital tuh deh. Si anak tuh berarti boleh dibawa HP dengan catatan, boleh dengan catatan adanya komitmen bersama ya. Konsistensinya, pengontrolannya itu bisa dikendalikan lah, sebagai pengendalikan. Dan tentunya itu komitmen itu bukan hanya siswa dan guru ya, tapi seluruh pihak sekolah dan juga orang tua. Orang tua Iya, terlibat dengan orang tua ke sana. Gitu. Agar ketika pengontrolan anak-anak yang membawa HP itu baik sesuai dengan harapan. Itu kan dilema ini kan dia yang katanya ada kan selama ini di sekolah ibu menunjukkan ada kan? Maksudnya kejadian apa saja? Apa aja? Ya, terutama di sini Bu ya kan. Antara benar dan salah gitu ya? Iya. Iya itu ya. Ketika benar dan salah. Kalau berhubungan dengan siswa ya mungkin gini ya, itu ke arah kompleksitas pemahaman baik itu personal guru maupun siswa, khususnya ibu sebagai kepala sekolah ya. Ibu perhatikan, ibu prioritaskan mengenai pemahaman seorang guru. Daya pemahaman guru itu ternyata beda-beda levelnya ya, gitu. Termasuk ketika pelaksanaan KBM dan bahwa tugas guru itu harus membersamai murid, itu pemahamannya beda-beda. Karena saya paham bahwa saya sebagai kepala sekolah paham bahwa guru tersebut pemahamannya hanya level 1 misalnya ya, untuk kesana nggak bisa dipaksa. Tapi ada guru yang levelnya udah tinggi, udah bagus. Paling itu antara benar dan salah ya. Jadi makanya di sini ibu tidak bisa bersifat memaksa. Harus gitu ya, harus. Berarti dilihat dari ada benarnya. Ini memang kompetensi gurunya ya begini, kemampuannya IT-nya kemampuannya begini. Nggak bisa dipaksa untuk menggunakan IT saat pembelajaran dengan siswa misalnya. Jadi itu udah suatu hal yang benar dan salah ya. Salah juga tidak menggunakan IT di zaman ini. Tapi benar juga karena kompetensi IT-nya kurang gitu. Nah, mungkin tugasnya di sini harus
lebih ditingkatkan lagi kompetensi IT-nya ya pihak sekolah ya gitu ya, khususnya kepala sekolah memfasilitasi. Itu sih salah satunya ya, salah satunya untuk proses ABM. Berarti dari tingkat sedikit tadi sebenarnya Bu yang pertama Ibu melakukan menggali informasi tentang kasus-kasus tersebut Bu ya. Terus untuk menunjukkan namanya kompleksitas ya, terus tidak boleh dipaksakan. Iya, tidak bisa, memang harus dengan sadar diri sendiri. Itu adalah suatu hal yang benar kan, harus sadar dengan sendiri, jangan sampai merasa ketakutan ketika melaksanakan sesuatu gitu. Dan meningkatkan memaksakan ketika kompetensi seseorang itu hanya di level sekian dipaksakan, kecuali dengan sedikit-sedikit dituntun untuk meningkatkan kompetensi pribadinya itu. Ibu, satu lagi untuk di nomor satu itu. Tadi Ibu menerapkan suatu coaching. Ya. Tidak semua kepala sekolah menerapkan coaching tersebut. Ya. Bagaimana nih untuk Ibu sendiri tentunya yang ditanyakan. Bagaimana kalau coaching itu tidak berhasil? Bagaimana? Coaching dikatakan gagal gitu. Iya. Ibu udah melakukan coaching, menggali. Ternyata belum sesuai harapan. Belum sesuai dengan harapan. Apa yang akan tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya seperti itu? Iya, kalau untuk coaching kan sudah dilakukan. Dan setelah didata memang tidak semua berhasil sesuai harapan ya. Ada beberapa personal guru yang sudah di-coaching namun belum ada progres, belum ada perubahan ya. Berarti itu kan sesuai dengan ada yang apa yang dipertanyakan tadi Dina ya. Apa yang akan dilakukan ya tentu terus aja coaching secara terus aja dalam jangka waktu tertentu diatur gitu ya, ada waktu-waktunya dan komunikasinya mungkin gini juga, introspeksi dulu ya. Sebagai kepala sekolah tentu tidak jauh dari, tidak lepas dari refleksi diri juga ya. Apakah itu proses coachingnya sudah benar atau tidak sesuai dengan orang tersebut ya. Kadang coaching itu dengan bahasa yang berbeda-beda setiap personal. Kadang kita mengucapkan ini pemahamannya beda gitu kan. Jadi refleksi juga gitu ya. Ibu sebagai kepala sekolah yang coaching refleksi juga. Ketika diterapkan ke guru A, oh ternyata ke B mah jangan sama gitu. Mungkin kemarin kesalahan itu karena sama mungkin ya, disamakan mungkin itu. Jadi oh iya, jadi harus mengenal karakternya juga, terus cara penggaliannya, cara penyampaiannya dengan melihat latar belakangnya, latar belakang seperti itu. Latar belakangnya juga diperhatikan. Jadi intinya akan terus dilakukan coaching, itu ya, tidak putus asa, namun juga harus ada refleksi diri saya sebagai kepala sekolah. Luar biasa. Ini jarang sekali Bu ya, kadang-kadang orang itu sepertinya tadi ada yang salah nih mungkin coachingnya ya gitu. Soalnya kok nggak berubah sih? Berarti Ibu ini cari jawaban identifikasi apa nih sana? Jawaban Ibu benar-benar sangat membuat Dina wow banget gitu. Iya. Kok bisa ketika coaching itu tidak sesuai dengan harapan kita, berarti merefleksi diri itu kan jarang Bu orang merefleksi diri, kadang gak terima gitu untuk merefleksi diri gitu kan. Bener gitu kan, tapi Dina temui dari Ibu wah luar biasa. Harus Itu pertanyaan ya Bu ya, tentang matematika dan rujukan moral. Terus ada lagi pertanyaan Bu? Masih ada, silakan. masih banyak pun nggak apa-apa. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Kami ikuti yang baik. Iya, yang mengikuti dan kebanyakan yang baik Bu. Amin. Belum ada yang Bu ya. Selama Amin. Ibu sini aku belum ada yang baik terus. Wujud dari dalam hati. Terus pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan yang kita tanyakan, bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah khususnya SMA Negeri Cimahi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebijakan. Bagaimana Ibu mengambil Sama-sama penting gitu ya. sama-sama penting. Sama-sama bagaimana pengambilan keputusan Ibu? Baik, terima kasih mengenai pengambilan keputusan ya. Tentu setiap orang itu adalah pemimpin, pasti tidak jauh dari dilema dan harus mengambil keputusan yang tepat, yang tepat dan berpihak kepada semuanya sih sebetulnya ya. Nah, ketika ada untuk masalah gitu ya, untuk mengambil keputusan,
saya berusaha untuk selalu bermusyawarah dengan warga sekolah gitu. Jadi tidak mengambil keputusan secara pribadi gitu. Itu yang pertama ya. Jadi dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan berbagai pihak gitu. Nanti di sana tidak ada egoisme ke arah A atau ke arah B, tapi mengambil dari keputusan itu mengambil dari kesepakatan bersama gitu. Itu selalu dilakukan seperti itu gitu. Jadi dan tentu juga ketika menjalankannya bukan hanya sesuai dengan kesepakatan bersama ketika memutuskan keputusan ya, tetapi juga dalam melaksanakan keputusan pun harus secara bersama-sama gitu. Bukan hanya satu pihak saja gitu. Dan di sini kepala sekolah sebagai manajer itu sebagai mantau juga ya. Tapi tetap jadi bukan berarti lebih berwenang, memiliki kewenangan yang lebih. Tetap harus pandai untuk berkolaborasi dengan siapapun dengan berbagai pihak agar pelaksanaan yang sudah diputuskan itu bisa real terlaksana dengan baik, jalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan. Amin. Kira-kira contohnya apa nih Bu? Yang real, Contohnya kenyataan di realita yang selama ini Ibu temuin itu seperti apa keputusannya? Ya, keputusan itu membuat keputusan seperti yang sudah itu ketika tercetusnya ada kebijakan KBM ya. KBM lagi ya, berarti hubungannya dengan KBM. Ini yang pengalaman soalnya ya. Sekarang lagi Ibu rasakan dilemanya di KBM Bu ya? Ya Bu Dina ya. Iya. KBM gitu. Dengan memperhatikan unsur kepentingan sekolah ya. Apapun itu keputusan yang utamanya mah harus kepentingan sekolah dulu kan. Terutamanya yang berpihak kepada murid ya. Itu harus itu ketika menggulirkan kebijakan itu adanya komunikasi dulu dan koordinasi dulu dengan para dewan guru gitu ya, yang berhubungan langsung dengan murid gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba surat tugas gitu ya. Itu jadi ada kesepakatan itu KBM. Ada juga mungkin contoh apabila ketika ada nih program fisik ya, fisik. Nah kemarin kan yang DAK ada survei. Tentu dengan adanya komunikasi dan koordinasi juga kolaborasi dengan di sini guru-guru yang di sini ya, ASEP dan perwakilan guru. Kira-kira bangunan yang mana nih yang tambahannya gitu ya. Kira-kira yang lebih penting mana gitu. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak ngambil keputusan sendiri ya Bu ya, diskusikan musyawarah yang perlu, yang prioritasnya itu dengan hasil musyawarah bersama. Itu contohnya, banyak juga sih contoh yang lain ya. Luar biasa Ibu jawabannya benar-benar buat Bu, pertanyaan yang selanjutnya Bu masih ada banyak Bu, boleh semua belajar dari Ibu ya. Kebetulan di sini pertanyaannya luar biasa dan saya ingin tahu pertanyaannya bagus-bagus bagus Bu. Dan jawabannya pun luar biasa gitu. Mudah-mudahan manfaat bisa saya jawab sebisa. Amin. Ya selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur untuk dalam dilema etika, langkah-langkah dalam ketika Ibu mengalami dilema etika, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan dengan menghadapi dilema etika itu ya, tunjukkan moral. Iya. Langkahnya ya tadi identifikasi ya Bu ya, masih keterkaitan ke jawaban yang pertama ya. Iya. Sebetulnya mah ya ke identifikasi Bu, Ibu akan mengidentifikasi gitu ya. Kemudian juga komunikasi itu penting ya Bu ya. Tentu komunikasinya dua arah ya, tidak hanya satu pihak saja. Sama dengan rumah tangga ya Bu, rumah tangga kalau nggak ada komunikasi ya harus komunikasi mau wajib. Sedikit apapun masalah harus dikomunikasikan. Antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, ya kan? Guru dengan orang tua. Guru juga merasakan ya, Dina dengan siswa ya. Jadi harus ada proses. Setelah ada data-datanya ya dirapatkan ya, dibahas bersama, diskusikan bersama, kemudian juga dicari solusinya secara bersama-sama. Jadi kemudian setelah ada pelaksanaan
kita pelaksanaan, kemudian ada evaluasi dan refleksi itu harus. Jadi semuanya juga tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. Itu harus keempat langkah itu. Iya, Bu, ya. Penting, sangat penting. Perencanaan, apalah program sebagus apapun tanpa perencanaan nggak akan sesuai harapan. Kebanyakan orang kan, Bu, ketika perencanaan, pelaksanaan Tidak ada evaluasi. Nah, evaluasi itu tujuannya kan agar sebagai untuk kedepannya lebih baik lagi, apalagi dengan refleksi oh yang salahnya apa. Jadi seorang pemimpin itu benar-benar luar biasa, Bu, ya. Nggak boleh. Jadi dengan adanya evaluasi itu penting kan. Oh ini yang baiknya pertahankan, gitu kan. Yang salahnya jangan. Refleksi ya, kita sama-sama menyadari atas kekurangan gitu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dinamika ataupun rujukan? Tantangannya apa, Bu? Pasti banyak sekali tantangan. Tantangannya kira-kira apa? Baik ya, tantangan ketika menghadapi masalah ya, karena kan masalah dilema etika itu dan rujukan moral itu seringlah kehidupan sehari-hari. Di sini sangat tertantang sekali. Tantangannya banyaknya kembali ke diri pribadi lagi ya. Itu bagaimana kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi tidak lepas dari langkah-langkah yang tadi. Iya. Paling dari emosional ya. Iya, Bu. Ya. Itu yang Itu susah kan ke pribadi ya. untuk dikendalikan, itu emosional, Bu. Ya, emosional. Masalahnya apa yang ada di pikiran, yang di hati itu nanti tercermin ke wajah dan ke apa yang terucap. Itu hati-hati. Bisa dilihat dari ekspresi wajah, Bu. Ya. Itu kan PSE-nya harus bagus ya. Harus sudah Berat sekali jadi gitu. Memang untuk secara PSE itu refleksi ya. PSE-nya mencoba untuk terus ditingkatkan lah lebih baik lagi. Oh ya, misalnya, tadinya untuk emosionalnya, tadi salah, ada yang kurang apa, jangan diulang lagi. Gitu. Paling tantangan besar itu justru dari diri sendiri. Kalau untuk dukungan luar kita yang penting mampu koordinasi aja sih. Untuk koordinasi memang kolaborasi itu harus. Kita yang harus lihai, harus pandai untuk koordinasinya kan, komunikasinya dengan berbagai lapisan gitu ya. Jadi membahas sebenarnya kudu kabula kabale gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan. Insya Allah bisa berkolaborasi. Tapi kalau misalnya semuanya disamakan nggak bisa, nggak masuk. Nggak paham. Dan itu tantangannya emosi ya. Iya. Dengan emosi nanti komunikasi jadi kalau emosinya udah nggak bagus, ke komunikasinya juga nggak bagus. Iya. Nanti koordinasinya juga nggak bagus. Hubungan emosional dengan orang lain pun secara personal nggak bagus gitu. Mantap, Ibu. Jadi perbaiki dulu. Simpel ya, cuma jaga emosional diri sendiri aja. Iya. Oke, itu tantangannya, Bu ya. Tantangannya bukan yang luar biasa, tapi diri sendiri ya. Iya, jadi kita jangan punya prinsip menyalahkan keadaan ke pihak lain sih ya. Jadi merefleksi juga. Kesana masalahnya jangan. Gimana sih orang tuh? Iya. Ibu jadi kepala sekolah ini anugerah dari Allah. Allah percaya kalau di sini menghadapi karakter yang hina seperti itu ya itu ya tantangan ke diri seperti itu. Misalnya gitu ya. Oh iya. Misalnya gitu. Jadi jangan menyalahkan yang dihadapi gitu ya. Oh gimana cara menaklukkan orang tersebut? Harusnya gitu kan. Ini naklukin Neng Dina gimana ya caranya ya? Gimana gitu. Jadi jangan salah. Dina itu salah. Nggak boleh ya begitu. Jadi seru nih, Bu, ngobrolnya luar biasa. Itu tantangan Ibu ya, berarti diri sendiri yang harus bisa mengontrol emosi. Jadi harus balance ya antara hati, pikiran. Nanti kan cerminannya ke ucapan. Dari koordinasi jadi baik ya, Bu, kalau kita hatinya baik juga. Insya Allah kan karena ridhonya Allah gitu ya dari Ada lagi nih, Bu, pertanyaan. Ya, apa itu? Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau dari bentuk, prosedur, seperti apa yang akan Ibu jalankan? Mungkin tadi udah dibahas ya, Bu, dari awal
prosedur seperti ini, identifikasi dan lain-lain sampai ke refleksi. Itu dengan adanya problematika gitu yang dihadapi ya, itu tugas yang secara kontinu ya, secara kontinu dan ada tingkatannya. Setiap harinya selalu menghadapi suatu masalah yang selalu berbeda gitu ya, berbeda dan harus diselesaikan. Nah, setiap personal, seorang pemimpin sebagai kepala sekolah harus mengetahui, harus paham karakter personal gurunya semua guru tuh, semua personal harus mengetahui, dan juga sebagai catatan gitu ya. Jadi ada catatannya setiap personal ini permasalahannya. Masuk dengan coaching itu kan bisa diketahui ya dari latar belakang personal guru tersebut seperti apa gitu kan. Dan kemudian kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kepala sekolah harus memahami juga kondisi guru tersebut, dan dengan azas hayu kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah gitu, solusi bersama. Mengajaklah kita sharingkan ketika personal guru tersebut ada masalah, komunikasikan. Saya paling senang kalau misalnya ngobrol dengan guru tersebut gitu. Jadi kalau bisa mah jangan hanya dipanggil. Nah selama ini dipanggil ya, kalau bisa mah guru datang gitu, ibu pengen ketemu, nah itu lebih bagus lagi ya. Memang coaching kan gak dilakukan satu kali ya, jadi mungkin kan arahnya kemana dulu nih, misalnya kan muncul kan, jadi satu masalah itu dulu kan, nanti coaching lagi ada masalah lagi yang lain gitu. Tapi memang secara prosedural juga terstruktur ya gitu pelaksanaannya gitu. Jadi sebagai kepala sekolah harus punya catatan rekam jejak semua personal gitu untuk menyelesaikannya. Tapi ada progres. Ini bagus sekali jadi suatu yang saya ini. Terus yang tadi mungkin kan selama ini banyaknya dipanggil gitu ya. Iya. Nah, itu memang istilahnya sugesti guru dipanggil itu wah negatif ya gitu. Padahal mah enggak juga. Bu Dina juga ke siswa harus begitu. Gitu ya. Diusahakan seperti itu. Nah, contoh, nama ada datang berangkat jam 6 gitu ya. Jam 6 gitu ya misalnya. Berangkat jam 6, tiba ke sini jam berapa dicatat. Itu tiap hari? Iya, tiap hari. Yang datang guru yang pertama datang siapa catat. Yang masuk guru yang masuk sekian orang yang bertugas. Itu memang saya pikir perlu ya, biar nanti kan dibikin grafik perkembangan progres dari selama ibu di sini. Mudah-mudahan ketika Dina sekarang belajar dari ibu, kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Baik pribadi Dina mungkin yang tadinya setengah hati, jadi sepenuh hati seperti itu Bu, ya kan? Ya, seperti ibu. Oke Bu, ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi. Gak apa-apa kan Bu ya? Gak apa-apa. Dina akan nanya faktor-faktor apa nih Bu selama ini yang mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam suatu pengambilan keputusan atau kasus di etika? Ada faktor-faktor yang membantu Ibu yang mempermudah ya mengambil keputusan. Adakah seseorang gitu yang ketika untuk mengambil keputusan itu memang tidak semudah itu ya, tidak segampang itu. Jadi ada lagunya Bu? Apa yang segampang segampang gitu. Iya. Ya gitu ya. Ya jadi gini, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan memang perlu adanya kepercayaan ya. Yang pertama untuk kepercayaan, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain juga. Semua orang dan harus berusaha ya. Gitu. Dan kita juga harus punya yang betul-betul bisa dipercaya oleh kita. Gitu. Karena pro kontra kan selalu ada ya. Berarti kita adanya kepercayaan dan seseorang yang kita percayai ya Bu ya, seperti itu ya. Yang dipercayai itu yang bisa membantu, salah satunya ya, bisa membantu ketika memutuskan suatu keputusan ya. Ada lagi Bu? Kemudian mungkin ketika mengambil keputusan yang bisa membantu ya secara cepat dari pengalaman itu situasi ya, kondisi.
Jadi ketika mengambil keputusan, jangan kondisi tidak memungkinkan gitu. Tidak memungkinkan. Terus juga harus memperhatikan keadilan. Maksudnya yang pertama ada kepercayaan ya. Yang kedua ngambil keputusannya itu sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Itu yang bisa membantunya. Maksudnya situasi itu emosional tadi ya. Iya, Harus berkaitan yang tadi di awal Bu ya. dukung sebetulnya ya. Kayak orang-orang juga mudah-mudahan Lurina ada salah satu orang kepercayaan ya. Kalau berbicara kepercayaan tadi itu seorang pemimpin sudah tahu kan level seorang yang bisa dipercaya enggak. Iya, berarti kita harus mengetahui Bu ya. Pemimpin harus mengetahui ya, kembali ke awal karakter dan lain-lain Bu ya. Ya untuk bisa mempercayai. Sebetulnya betul tadi dari attitude itu bisa dilihat dari personal. Ibu terima kasih, berarti itu ada berarti untuk seseorang berarti orang-orang yang biasa percaya itu bisa. Satu pertanyaan Ini mas satu. Semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan di rumah etika? Baik, terima kasih ya. Saya sangat bersyukur sekali ya dengan wawancara ini ya. Soalnya jadi bisa menggali diri sendiri juga kan ya. Saya jadi senang Bu, jadi mengetahui pribadi saya begini soalnya. Ini contoh. Pembelajarannya ya bisa petik dibilang hikmahnya ya gitu ya. Hikmah. Jadi alhamdulillah dengan adanya tadi yang diutarakan jawaban-jawaban yang dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa memang pada intinya semua orang itu pasti tidak lepas dari dilema ya. Pertama dilema etika dan rujukan moral itu siapapun bukan kepala sekolah ya. Mungkin bukan hanya setiap hari, setiap detik pun itu pasti ada. Nah, di sanalah kita harus bisa mengendalikan diri sendiri dan bisa memilah-milah ya mana kira-kira yang lebih penting dari yang terpenting. Kadang kita menganggap ini penting, itu penting, bahkan ada 10 penting. Dari 10 itu mana yang paling terpenting di urutan pertama. Berarti kita harus bisa memilah Bu ya. Harus bisa memilah itu, harus lebih prioritas mungkin ya istilahnya ya. Iya, di prioritasnya yang mana gitu. Syukur kalau misalnya bisa membagi waktu. Ini yang benar bisa dilaksanakan, ini juga benar bisa dilaksanakan. Semuanya bisa dilaksanakan kalau benar ya Bu. Dan kemudian juga secara emosional kita harus lebih cerdas lagi, gitu kan? Kecerdasan emosional dan sosial kan itu perlu ya. Tadi kan harus bisa mengontrol Bu ya. Ya mengontrol diri itu yang paling berat kan, mengontrol diri sendiri daripada mengontrol orang lain ya. Nah itu. Terus lebih ditingkatkan lagi kompetensi-kompetensi dalam mengambil keputusan, terutama berhadapan dengan rujukan moral dan dilema etika. Dan yang penting lagi, jadi makin semangat, termotivasi gitu, terinspirasi dengan obrolan ini untuk tetap semangat. Gitu. Karena sadar ya, kita sadar itu pasti dilema itu pasti dihadapkan. Itu bukan hanya tiap hari, tiap jam itu pasti ada Bu ya. Ada gitu. Mungkin itu yang bisa ditarik hikmahnya ya. Jadi harus terus merefleksi diri, terus memperbaiki diri gitu. Dan hal refleksi sebagai pemimpin gitu ya. Bagaimana agar mengambil keputusan itu tepat. Yang penting tepatnya Bu ya. Dalam suatu mengambil keputusan itu harus tepat. Bukan benar ya, kalau benar kan relatif pada diri. Baik Ibu, terima kasih banyak dari beberapa pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. Ibu banyak banget, banyak hikmah juga yang Bina ambil dari jawaban Ibu, dan insya Allah Bina akan menerapkan juga dalam belajar menerapkan seperti apa yang Ibu terapkan selaku seorang. Dan semoga Bina jadi seorang pemimpin di kelas bagi anak-anak bisa menerapkan itu. Dan untuk kedisiplinan segala macam itu kan
belajar berusaha lagi. Iya, karena manusia itu butuh proses. Iya. Yang penting ada kalau dijalankan Ada niat, Bu, ya? peningkatan. Iya. Dan yang penting niat dulu. Kalau udah diniatkan mah pasti diusahakan. Kalau nggak ada niat mah pasti nggak akan berusaha. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih luar banyak, biasa, Ibu. luar biasa Bu Dina dari CGP yang luar biasa semangatnya. Terima kasih Ibu. atas Mudah-mudahan waktunya. Sehat selalu Ibu. Amin, sama-sama mudah-mudahan perbincangan kita ini, wawancara ini sangat menginspirasi dan lebih termotivasi. Amin ya Allah. Kita semangat. Kalau ada salah mau dimaafkan ya Bu. Dan maaf apabila tadi jawabannya mungkin ada suatu hal yang salah, atau mungkin kata-kata yang nggak enak gitu ya. Bukan, ini Mohon jawaban maaf. Apa? jawaban Ibu itu memang sesuai dengan kenyataan. Iya. Bukan hanya Spontanitas. Iya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi udah dirasakan. Amin, amin. Yang sama-sama berdoa. Begitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.